Amin. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin melanjutkan beberapa poin yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu pentingnya rasa hormat dalam rumah Tuhan. Pentingnya rasa hormat dalam rumah Tuhan dalam rangka agar gereja bisa menjadi mercusuar, gereja bisa muncul sebagai tempat beroperasinya kerajaan Allah. Allah dalam hal ini Tuhan yang di sorga tidak hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi menjadi pengalaman hidup melalui gereja lokal. Saudara-saudara, gereja lokal jadi kuat apabila di dalamnya sistem kerajaan Allah itu berlaku. Salah satu adalah di dalam gereja lokal itu penting sekali ada rasa hormat. Ini bukan soal haus dan maaf gila hormat. Tetapi gereja lokal tanpa rasa hormat akan lebih mirip sarang penyamun. Ya, gereja lokal tanpa rasa hormat lebih mirip sarang penyamun. Kemudian kita sudah pada kemarin bersama-sama memahami tentang bagaimana rasa hormat kepada pemimpin rohani itu sesuatu yang sangat-sangat sentral yang telah membuat gereja-gereja tertentu jadi kuat dan gereja-gereja tertentu yang lain jadi lemah. Karena roh perselisihan, perpecahan, roh-roh perseteruan, perkelahian, pertengkaran begitu mudah beroperasi dalam sebuah gereja lokal di mana kalau pemimpinnya tidak menghormati anak-anak rohaninya, orang tua tidak hormati anak-anak rohaninya, sebaliknya anak-anak tidak menghormati dan menghargai orang tua mereka. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan topik jabaran daripada dua topik sebelumnya, yaitu rasa hormat yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Rasa hormat yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Artinya, saudara-saudara, tindakan kita benar atau tidak dalam hal menghormati itu ditentukan oleh sikap atau rasa, ya. Jadi kalau sikap itu sudah benar, kita tidak boleh berhenti pada rasa atau sikap itu saja, tapi itu bisa dilihat oleh orang lain. Kalau Tuhan bisa lihat tanpa ada bukti, atau Tuhan bisa tahu isi hati. Tapi sistem dari dunia kita, orang-orang memerlukan bukti, ya. Orang pengen melihat, ya, bukan hanya perubahan dari sisi kognitif kita, pikiran kita, afektif kita, sikap kita, tapi dari sisi psikomotor kita juga harus tunjukkan apa yang namanya rasa hormat yang sudah kita pahami bersama. Saya percaya saudara, semoga kita sama, bahwa gereja lokal yang di dalamnya terdapat rasa hormat, kualitas rasa hormatnya baik, maka gereja itu berpeluang menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja itu berpotensi menjadi gereja di mana Tuhan hadir dan beroperasi di dalamnya. Nah, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-17. Roma pasal 13 ayat 17 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan 13. Kita akan membaca dua tempat ini. Saya minta tolong Pak Robi dan Ibu Gembala akan membantu dengan menggunakan alat pengeras suara. Roma 13 ayat 7 dan selanjutnya Pak Robi 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian pada ayat yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5, ini ayat yang kemarin kita sudah baca. Kita baca kembali untuk kita belajar untuk lebih terperinci, ya. Ayat 12 dan ayat 13.
Ya, ya, ya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ini ayat yang sangat jelas. Kita sudah baca bersama bahwa eh, pada awal yang lalu saya sudah bicara tentang bagaimana sebaiknya seorang pemimpin rohani itu berdedikasi dalam pelayanan, memberi atau memberi diri dalam pelayanan, bukan sebagai seorang hamba Tuhan upahan, sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tetapi seorang hamba Tuhan yang berdedikasi dalam pelayanan. Kemudian setelah itu kita bicara soal bagaimana hubungan rasa hormat terhadap pemimpin rohani. Nah sekarang bagaimana hormat itu bisa menjadi lebih konkret atau lebih real dalam hidup kita. Karena asumsi di awal semakin banyak, semakin tinggi rasa hormat dalam sebuah komunitas gereja lokal, maka gereja lokal itu akan semakin kuat. Gereja lokal akan semakin berkenan kepada Tuhan. Gereja lokal akan semakin mengoperasikan, menyatakan kerajaan Allah di dalamnya. Dan gereja lokal akan betul-betul menjadi sebuah rumah Allah. Dan saya sudah banding-bandingkan beberapa kali, sebuah rumah Allah dan bukan sarang penyamun. Gereja lokal kita saya percaya akan makin hari makin menjadi sebuah rumah Allah, bukan sarang penyamun. Katakan amin. Sarang penyamun artinya, saudara, sudah satu hal yang indikator yang paling jelas pada sebuah sarang penyamun adalah di sana tidak ada rasa hormat, ya. Orang tua pada anak, anak pada orang tua, kakak beradik. Nah, saya percaya saudara sudah melihat keadaan ini sebagai kenyataan hidup setiap hari, ya. Saudara-saudara, semakin anak menghormati orang tua, maka semakin baiklah keadaan rumah tangga, ya. Keluarga akan semakin diberkati. Tapi semakin anak-anak, ya ini tidak ditujukan pada anak-anak tertentu karena kita semua punya orang tua, ya. Kita semua punya orang tua. Anak-anak yang tidak memiliki rasa hormat yang konkret, yang hanya mungkin di perasaan saja, atau hanya di kata-kata, itu tidak akan dapat membuat orang tua mereka bekerja keras dengan sukacita. Orang tua yang mengetahui anak-anak yang tidak menghargai orang tua akan membuat orang tua kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Karena semua perjuangan orang tua adalah untuk anak-anak juga, bukan? Demikian juga kita dalam pelayanan gereja lokal. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan akan berjuang all out, all round, ya, all risk dalam segala kondisi, dengan segala keadaan, dengan segala resiko, agar kita semua menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita menjadi gereja yang berkenan, tentunya perlu kolaborasi, perlu sinergi antara seorang hamba Tuhan dan semua jemaat yang ada bersama-sama dengan dia. Nah, di ayat tadi sudah dijelaskan bahwa berilah rasa hormat kepada mereka yang berhak menerima rasa hormat. Sebagaimana saudara menghormati, saudara punya papa mama, saudara menghormati orang tua, ini adalah pola yang sama Tuhan mau juga terjadi di pemerintah. Ya, saudara, kita menghormati pemerintah, kita menghormati Tuhan yang pertama, dan aplikasi-aplikasi atau praktek-praktek sederhananya adalah kita lihat tadi di rumah tangga, di keluarga, dan di gereja lokal. Nah, ini aplikasi yang konkret. Saya sudah sempat bilang, kalau masih ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan yang tak kelihatan itu kalau sesama kita yang kelihatan ini kita tidak kasihi. Kalau kita mengasihi, kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana kita mengasihi yang tak kelihatan, yaitu Tuhan? Nah, analogi yang sama, bagaimana kita menghormati Tuhan yang tak kelihatan,
kalau kita tidak mampu menghormati lembaga-lembaga di atas kita yang kelihatan di depan mata kita. Nah, hal ini merupakan satu perjuangan sepanjang zaman untuk gereja-gereja lokal. Karena ada banyak orang cakap mengatasinya, tapi banyak orang juga terhisap ke dalam lumpur hidup, di mana tak berdaya, semakin bergerak, semakin tenggelam. Itu sebabnya pencerahan firman perlu. Saya tidak hanya bicara pada GBI Tiberias New Life Manado, karena saya melihat ada yang juga monitor dari luar jemaat. Dimanapun saudara bergereja, rasa hormat kepada pemimpin rohanimu itu perlu dibuktikan secara konkret. Amin. Itu perlu dinyatakan secara realita. Ya, bukan hanya sorga telinga, ya. Bukan hanya sedap didengar, tapi realitanya, ya. Orang tua juga seperti itu. Anak-anak bilang, saya sayang mama, sayang papa, saya hormat mama papa. Itu kata-kata perlu, ya. Pengakuan itu perlu, tapi lebih daripada kata-kata adalah tindakan. Tindakan itu jauh lebih penting. Sebab ada anak yang fasih lidah, tapi ada anak tidak suka bicara. Tapi yang membuktikan mereka betul hormat orang tua adalah tindakan, bukan hanya kata-kata. Oke, kita lihat ayat yang dibaca oleh Pak Robi tadi, ayat yang ke-12, 1 Tesalonika 5, baca kembali, Pak. Saya punya tim pelayan yang luar biasa, didukung oleh PL Singer, pemusik, operator, dan pembaca firman. Dan yang punya studio, haleluya. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, terima kasih. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Menghormati mereka yang bekerja keras, dalam konteks ini yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang memimpin kamu dalam iman, yang memimpin kamu dalam konteks kerohanian. Dan ini adalah sebuah perintah. Kami minta kepadamu, saudara-saudara jemaat Tesalonika, supaya kamu menghormati mereka. Nah, jadi kita sepakat bahwa kita di Galatia pasal yang ke-5 ayat 24 atau 26 itu, Galatia 5 ayat 24 atau 26, kita lihat di sana. Galatia 5 ayat 24 ya, tolong dibaca. Kita sepakat dulu jangan sampai kita bicara tentang rasa hormat ini kemudian kita terjebak pada satu jebakan yang kita tidak sadari. Ayat 26. 6. Ulangi. 26. Ya. Yes. Terima kasih. Ayat ini kita sudah dapatkan sebuah petunjuk yang jelas bahwa dalam rangka membicarakan soal rasa hormat dalam gereja lokal, kita perlu memperhatikan warning ya. Warning dari ayat ini, ayat 26, sebuah peringatan yang jelas. Janganlah kita gila hormat ya. Jadi saudara-saudara jangan salah paham bahwa menyampaikan firman dalam hal
kualitas rasa hormat, ya. Rasa hormat yang benar itu ditunjukkan lewat tindakan yang benar. Jadi rasa hormat yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Karena ada rasa hormat yang tidak benar, ya. Ada rasa hormat yang tidak benar. Rasa hormat yang tidak benar adalah gila hormat. Orang yang gila hormat itu cepat tersinggung. Orang yang gila hormat itu selalu berpusat semuanya pada dirinya. Semua harus tergantung dia. Semua harus hormat padanya. Tapi ia sendiri tidak menghormati orang lain. Itu namanya gila hormat. Ada tokoh-tokoh di sejarah, saudara-saudara. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh di Alkitab juga ada yang gila hormat. Tapi kita orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh sama sekali gila hormat. Haleluya, setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi barangkali saudara boleh ketik supaya ini bisa jadi memori. Saya tidak boleh gila hormat, ya. Saya tidak boleh gila hormat. Saya ada mendengar sebuah kalimat baik dari sebuah rekaman tadi, saya lupa dari mana, bahwa orang yang gila hormat itu ciri-cirinya suka meraju. Saya sudah tidak ingat di mana saya dengar rekaman ini, kalau tidak salah di handphone, sementara menghapus-hapus video yang sudah terlalu banyak muncul, ada satu rekaman yang tertulis di situ atau terdengar bahwa orang yang gila hormat itu mudah dia ngambek. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung ya kalau saudara pernah ngambek, pernah meraju, bukan berarti saudara gila hormat, bukan. Tapi salah satu ciri-ciri kalau kita haus hormat, itu kita mau selalu menjadi nomor satu, selalu dihargai. Jangan pernah kalau saudara-saudara belum kasih piring ke dia, sudah kasih piring ke orang lain. Dia akan marah. Nah, itu yang namanya gila hormat. Bisa saja ada kekeliruan, kesalahan, atau sesuatu yang tidak diduga. Yang pasti adalah rasa hormat adalah kebutuhan gereja lokal dalam rangka membuat gereja kita berkenan. Amin. Dalam rangka membuat gereja kita, saya ulang-ulangi, menjadi rumah Allah, bukan sarang penyamun. Sebab ciri khas dari sarang penyamun, sudah pasti yang paling indikator paling jelas adalah tidak adanya rasa hormat di dalamnya. 1 Tesalonika 5 tadi ayat yang ke-22 sudah jelas, 12 tadi sudah jelas mengatakan, hendaklah kamu menghormati mereka-mereka pemimpin rohanimu yang memimpin secara rohani, yang terutama yang bekerja keras untuk engkau. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, ya. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau saya menghormati orang-orang yang melayani saya secara rohani. Oke, saudara setuju ya? Bahwa bukan sesuatu yang berlebihan apabila saya menghormati orang-orang yang berbeban, orang-orang yang bekerja keras untuk kehidupan rohani saya. Saya justru bangga ya. Saya mempunyai orang tua, saudara mempunyai orang tua. Kalau kita lihat orang tua kita bekerja keras memberi makan, menafkahi, memberi kita biaya kuliah, memberi semua fasilitas. Tetapi kita lebih lagi menghargai apabila ada orang yang berbeban, ya, berbeban untuk membuat kita menjadi anak-anak yang rohani, ya. Ada orang tua yang tidak hanya beri makan pada kita, tapi mereka berbeban bahkan dengan air mata, berbeban untuk mendidik, untuk mengajar, untuk kita jadi rohani. Nah, orang-orang tua seperti ini di ayat yang lain, saudara, kalau saudara nanti baca, mereka layak mendapat penghormatan 2 kali lipat. Jadi seperti saya ambil sampelnya, kalau Koko sama Noel punya orang tua yang memelihara, kasih makan, minum, biaya kuliah dan lain-lain, ditambah orang tua berbeban untuk kehidupan rohanimu, maka engkau punya porsi hormat mesti 2 kali lipat. Setuju, bilang amin. Karena ini adalah perintah firman. Sebab orang-orang saja yang membantu kita di parkiran kita boleh hargai, ya. Orang-orang yang saja hanya membantu kita insidentil, sesaat saja kita hanya bertemu pada momen tertentu kita hargai. Apalagi orang yang berbeban secara kontinu, secara terus-menerus, secara tidak pernah menyerah untuk memerhatikan kehidupan rohani kita. Mereka, ayat ini bilang, harus dihormati. Sekali lagi,
Selalu kita ingat, kita tidak boleh gila hormat. Tetapi kita boleh paham kali ini bahwa porsi rasa hormat itu harus rasa hormat yang benar. Amin. Kita tidak menuntut rasa hormat. Karena rasa hormat itu harus datang dari kesadaran. Amin. Datang dari kesadaran seseorang. Kalau dia tidak menghormati kita, kita tidak bisa paksa dia. Karena ini harus datang dari dalam hati. Nah, ayat yang kita baca di Roma 13 ayat 7, bahwa ada orang yang punya hak. Orang yang punya hak untuk menerima, ada yang menerima pajak, ada yang menerima rasa hormat, ada yang menerima rasa takut, ya, ada yang berhak menerima rasa hormat. Nah, saya bawa dalam konteks gereja. Mari kita lihat bagaimana rasa hormat itu, bagaimana rasa hormat yang benar bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Sebab hubungan korelasi antara rasa hormat yang benar itu harus selalu menghasilkan tindakan yang benar. Kalau tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita rasa dengan yang namanya rasa hormat, maka ini adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Jadi tidak mungkin anak-anak bilang saya hormat sama papa mama. Tapi kalau papa mama bilang tolong kerjakan ini dan dia tidak kerjakan, maka rasa hormat itu cuma teori. Rasa hormat itu cuma di bibir, cuma di mulut. Yang Tuhan butuh, iman itu selain kita ucapkan, selain iman di hati, iman harus ada bukti lewat perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu kosong, itu mati. Jadi begitu juga rasa hormat yang benar akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Oke, Bapak Ibu Saudara masih mengikuti saya, haleluya. Haleluya. Mari kita lihat saudara, tugas seorang pelayan Tuhan, mengapa kita menghargai mereka? 1 Petrus 5 ayat yang pertama, Ibu Gembala, kemudian nanti Pak Robi. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 1 Petrus 5 ayat 2. Kita akan lihat tanpa rasa hormat, para gembala kadang tidak dapat menjalankan pelayanan dengan sukarela, tapi akan mungkin dengan sikap terpaksa. Karena 1 Petrus 5 ayat 2 bilang begini. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, terima kasih. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu adalah buku tentang pertemuan para gembala. Dan mereka saling curhat satu dengan yang lain. Saya tidak sedang membicarakan saya sendiri sebagai gembala. Tapi mungkin saja ada saudara-saudara yang bukan sama gereja dengan kita, ada di tempat lain. Tapi saudara mungkin memerlukan perspektif ini ya. Memerlukan sudut pandang ini. Kalau kita jemaat GBT Berias, kita tambah wawasan ya. Ayat ini 1 Petrus 5 ayat 2, kadang ada orang melayani karena situasi dia masih melayani, tetapi sukacita sudah tidak ada. Dia masih karena memang tidak bisa ditinggalkan. Saya kasih contoh ya. Ini coba renungkan baik-baik. Kalau ada jadwal 1 bulan, 4 minggu ibadah ya. Seorang gembala dengan seorang jemaat. Jemaat bisa tidak datang ibadah, tidak ada masalah. 2 kali tidak datang ibadah, masih belum ada masalah. 3, 4 kali, bahkan 3 bulan tidak datang. Nanti bulan keempat dia datang, biasa-biasa saja. Tapi coba saudara bayangkan kalau gembala 3 bulan sudah masuk gereja. Apa yang akan terjadi? Nah, ini merupakan satu fenomena bahwa keadaan melayani sebagai seorang pemimpin rohani bukanlah sebuah pelayanan yang istilahnya orang lain bilang gagah-gagahan. Itu sebabnya saya pesan, kalau mau jadi hamba Tuhan, bertanya kembali, apakah ini kehendak Tuhan atau dipanggilan, atau ini pelarian. Karena panggilan itu tanda-tandanya jelas. Karena para gembala, para hamba Tuhan, saya tidak hanya bicara tentang saya, karena kepala rumah tangga juga adalah gembala di rumah. Amin. Kepala keluarga adalah gembala di rumah masing-masing. Nah,
Tidak banyak orang tahu bahwa beban terberat dari buku yang saya baca, tidak banyak orang tahu bahwa beban terberat seorang gembala adalah ketika mengetahui jemaatnya tidak menghormati dia. Ini beban yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saudara, dalam rangka gereja menjadi kondusif, dalam rangka gereja menjadi powerful, dalam rangka gereja menjadi gereja yang energik, dalam rangka gereja dapat beroperasi seperti kehendak Allah, maka secara seimbang, gembala menghargai jemaat dan jemaat menghormati pemimpin rohaninya. Dalam rangka apa? Bukan hanya pemuasan rasa hormat saja, tetapi dalam rangka, dalam pakai istilah pabrik, agar mesin produksi dari kerajaan Allah itu beroperasi dengan baik. Di sana ada bahan bakarnya, ada juga pelumasnya. Jadi kalau saudara-saudara rasa hormat tak ada, itu ibarat seperti mesin yang tak ada pelumas atau tidak ada oli di dalamnya. Berjalan-berjalan, tetapi begitu berat atau begitu pakat istilah hari-hari. Nah, renungkan hal ini. Walaupun capek, walaupun kecewa, walaupun mungkin lelah, capek sama. Walaupun mungkin punya alasan untuk tidak datang pada ibadah. Seorang hamba Tuhan, tidak mungkin ia tidak datang. Seorang hamba Tuhan, tidak mungkin ia tidak melayani. Kecuali seorang hamba Tuhan upahan. Kecuali seorang hamba Tuhan yang mut-mutan. Dia melayani kalau dia senang, dia melayani kalau ada berkat. Tapi kalau hamba Tuhan panggilan, mood tidak mood, baik tidak baik, susah atau senang, dia akan tetap melayani. Karena itu adalah sebuah panggilan. Dia tidak bekerja karena sama seperti seorang ayah. Bukan karena panas atau hujan, bukan karena senang atau sedih hatinya dia mau bekerja. Dia mau bekerja karena panggilannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Demikian juga pelayanan. Rasa hormat akan membuat seorang pelayan Tuhan bergairah melayani Tuhan. Rasa hormat akan membuat seorang ayah, kalau saya bicara konteks rasa hormat ini dalam dimensi gereja lokal dan dimensi rumah tangga, dimensi dari kelompok-kelompok di kelompok kecil dari gereja lokal, maka apabila kita menghormati orang yang memimpin kita, maka dia akan bekerja tanpa rasa paksaan. Saudara coba renungkan, jemaat yang kecewa bisa tidak ibadah 1-2 bulan. Tapi gembala tidak bisa. Tetap maju terus pantang mundur. Amin. Itulah sebuah panggilan. Dan sampai hari ini ada banyak orang tidak paham bahwa rasa hormat mungkin bagi saya menghormati seseorang di atas saya sebenarnya tidak perlu anggaran tidak perlu biaya, tidak perlu mengeluarkan material, tapi rasa hormat adalah sebuah sikap. Nah, kemudian sikap itu kita tunjukkan lewat tindakan-tindakan kita. Saya percaya saudara-saudara, ada contoh-contoh tindakan yang membuktikan bahwa saya menghormati orang tua rohani saya atau gembala saya, karena saya pernah juga menjadi hamba Tuhan, asisten hamba Tuhan, pengerja, bahkan lebih ke bawah lagi pembantu rumah tangga gembala. Saya bertahun-tahun menjadi seorang pengerja tanpa ada apa-apanya, sudah tanpa promosi, tanpa ya apa-apa yang lain. Tapi bertahun-tahun kami ada dalam pelayanan seorang gembala dan mendukung 100% tanpa pamrih. Jadi saya bicara ini karena saya telah mempraktekannya. Bukan bukan hamba Tuhan dadakan ini ceritanya ya. Bukan hamba Tuhan yang tetokit yang listrik, babelok kanan langsung jadi pendeta. Ini merupakan satu proses yang cukup panjang. Mari kita lihat beberapa poin. Saudara masih ikuti saya, bilang haleluya. Puji Tuhan, ini firman akan mengekspos, itu akan membuka, menyingkapkan kekayaan sorga yang akan Tuhan berikan pada gereja lokal di mana saudara dan saya berada. Yang pertama mari kita lihat 1 Timotius 5 ayat 17, tadi giliran gantian, silakan. 1 Timotius 5 ayat 17. Semoga ayatnya tidak salah. 1 Timotius 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah
berkhotbah dan mengajar. Ya, terima kasih. Luar biasa ini ayatnya. Saudara yang jemaat, ada yang baru kali ini baca ayat ini, ada yang sudah beberapa kali baca. Baca baik-baik ayat ini. Penatua, elders, para tua-tua dan pemimpin. Nah, pemimpin rohani, kalau konteks kita orang tua rohani itu penatua, mereka yang berbeban dengan kerohanian kita, mereka yang pimpinannya seperti itu, mereka patut dihormati, patut dihargai berapa? 2 kali lipat. Jadi kalau saya menghargai orang tua rohani saya, lebih daripada saya menghargai yang lain, itu adalah bagian dari tindakan nyata. Amin. Tindakan nyata, haleluya. Jadi kalau saudara bilang hormat, tindakan nyatanya di sini salah satu. Memberi hormat. Halo saudara-saudara, masing-masing kita memiliki pemimpin rohani di atas kita. Para gembala memiliki pemimpin rohani. Kalau saya memiliki pemimpin rohani ketua BPD, saya harus menghormati dia. Saya menghormati beliau. Dan ini ayat yang mengatakan bahwa kalau kita mau rasa hormat itu konkret, real, realitanya jelas, maka rasa hormat yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar dalam menghormati adalah ayat ini patut menghormati 2 kali lipat. Coba saudara renungkan 2 kali lipat. Artinya saudara-saudara, apa yang sebenarnya kita berikan untuk anak-anak, saya kasih contoh. Kalau kita menghargai tetangga, kemudian kita menghargai papa kita sendiri, kemudian tetangga dan papa kita setara, berarti papa baru dapat 1 kali lipat. Ya. Jadi kalau bilang 2 kali lipat, apa yang kita buat pada orang lain yang baik, itu pada orang tua kita menjadi 2 kali. Ya kalau mereka dapat 1 biji onde-onde, maka papa kita mendapat 2 onde-onde. Itu kali lipat matematika ya. Kalau kita memberi hormat kepada orang kebanyakan, biasanya kemudian kepada pemimpin rohani, kita tidak memberi rasa hormat, maka kita sedang berseberangan dengan ayat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jo Gembala, dari ini ayat ini luar biasa ya. Ini ayat saking level luar biasa. Saudara, saya belum pernah dengar khotbah selama ini Gembala. Ada gembala berkhotbah seperti ini. Ya puji Tuhan, saya lihat mungkin ada berapa orang yang lagi nonton ini. Lumayan 11 ya. Saya berkhotbah sebagian besar kepada jemaat-jemaat yang komitmen. Jadi tidak masalah, saya tidak sedang berkhotbah di KKR. Ada banyak orang mendengar yang strata komitmennya atau nilai komitmennya heterogen. Ini rata-rata homogen. Sama komitmen kita ya. Jadi kalau ayat ini kita baca, bagi saya ini bukan sebuah beban, tetapi ini sebuah terobosan supaya saya bermimpi begini, 10 orang saja kita menangkap firman ini, maka gereja kita akan makin kuat. Amin. Akan makin hebat. Orang-orang akan lihat dari luar, kita punya kekuatan di mana? Ketika kita antara yang besar dan kecil dan besar, rata-rata yang kakak dan adik, yang sesama anggota saling menghormati, saling berlomba-lomba saling menghormati, maka kuatlah gereja kita. Orang-orang tidak sembarang memberi hasutan, orang-orang tidak sembarang mengirimkan isu, orang-orang tidak sembarang bicara tentang yang negatif, kemudian kita telan mentah-mentah. Karena kita saling menghargai, saling menghormati secara internal, maka saya berharap dengan konsep ini, maka kita akan melihat, ini tidak terjadi hanya pada gembala. Saudara memiliki pemimpin kelompok bukan? Nah pemimpin kelompok, kalau engkau tidak hargai, maka mereka akan dengan kesulitan bekerja. Sederhana saja, saudara cuma bilang, siap Pak, siap Bu. Itu saja sudah satu respon yang membuat orang bergairah ya. Dan membuat mereka dengan leluasa bisa mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Ayat ini bilang patut dihormati 2 kali lipat. Dan kemudian kepada siapa? Kepada mereka yang Pak Robi baca, terutama ini ada skala prioritas. Terutama, baca ulang Pak boleh?
Ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ya, porsi itu masih ada prioritinya. Prioritas terutama pada mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ini merupakan satu perintah dan mungkin jarang kita dengar. Tapi waktu kita mendengar firman ini, sekali lagi ini bukan dalam konteks gila hormat ya. Karena kita sudah sepakat hormat itu harus dalam porsi secara proporsional, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Nah, ayat ini bilang bahwa terutama mereka. Jadi orang-orang yang kalau berbeban dalam pelayanan firman dan pelayanan mengajar, mereka layak, kalau bahasa sekuler, layak mendapat bintang ya. Layak mendapat kehormatan. Jadi pelayanan berkhotbah, pelayanan bawa firman itu adalah sebuah pelayanan kehormatan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara satu saat gembala promosi direkomendasi untuk melayani firman karena sudah ada penilaian tertentu, maka saudara ketika ada di tempat itu adalah sebuah kepercayaan dan sebuah kehormatan. Jadi tindakan konkret, tindakan nyata sebagai tindakan yang benar yang datang dari rasa hormat yang benar. Yang pertama, hormatnya mesti 2 kali lipat. Bagaimana prakteknya? Saudara bisa cerna sendiri ya. Saya tidak punya waktu untuk merinci karena ini panjang lebar. Nah, poin yang kedua adalah dari tindakan mana, dari tindakan seperti apa saya bisa membuktikan saya punya rasa hormat. Kalau dalam konteks mendengar firman, salah satu cara saudara memberi rasa hormat adalah dengan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memberi respon. Ya, saudara memberi respon. Sebabnya ketika saya menuliskan respon amin, puji Tuhan, sungguh benar, haleluya, yes, puji Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk konkret. Bentuk konkret. Saudara-saudara tidak capek atau tidak berat kan kalau menulis amin, puji Tuhan, haleluya. Itu salah satu bentuk respon yang menjadi tindakan nyata bahwa saudara sedang menghormati orang yang sedang melayani firman, yang sedang menyampaikan firman. Dan ini terjadi sudah di zaman Esra, saya nanti satu waktu jelaskan mengapa ada sambutan haleluya, mengapa ada sambutan amin, mengapa jemaat baca firman sambil berdiri, mengapa ada jemaat yang dengarkan firman sambil menangis, mengapa ada orang sorak-sorai, itu di kitab Nehemia Esra ada dijelaskan. Kesempatan lain kita bicara. Tapi sekarang tindakan nyata, tindakan benar sebagai tanda ada rasa hormat terhadap orang yang melayani, kita tidak susah kan, kita cuma ketik di situ amin. Haleluya. Kita ketik di komen haleluya, amin. Puji Tuhan. Di sisi lain, tindakan ini sebagai sebuah rasa hormat, tetapi di sisi yang berbeda, itu adalah sebuah respon kepada Tuhan yang punya firman. Amin. Respon kepada Tuhan yang punya dari apa yang namanya suara Tuhan. Jadi tindakan nyata, saudara-saudara, walaupun ini tidak mudah, pelan-pelan kita mulai merubah kebiasaan. Kita merespon orang yang bersusah payah mengajar firman, terutama waktu ia menyampaikan firman, itu adalah bukti nyata, tindakan yang benar, dari rasa hormat yang benar. Amin. Haleluya. Jadi dari rasa hormat yang benar terhadap pemimpin rohani, itu tindakan nyata yang kedua. Selain yang pertama 2 kali lipat kita beri hormat. Jadi tidak salah kalau saya melayani pemimpin saya, membawakan dia air minum, membawakan dia makanan, atau mengantar dia ke mobil, atau kita membukakan pintu padanya, karena dimulai dari rasa hormat. Dan tindakan-tindakan itu bukan istilahnya, maaf ya, bukan tindakan pencitraan. Memang sudah sulit dibedakan, tapi kalau anak-anak Tuhan, itu bukan sebuah pencitraan. Atau orang kasar-kasar bilang gini, itu cari muka. No, Tuhan tahu hati kita, amin. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita dengan murni, jangan takut apa kata orang, haleluya. Kalau dengan murni saya melayani orang tua saya,
Saya tidak peduli kakak beradik yang lain mau bilang cari muka lah, mau begini. No, karena saya tahu hati saya. Amin. Saudara tahu hati saudara. Jadi ketika saudara melayani pemimpin rohani, jangan takut apa kata orang lain, karena yang tahu hatimu adalah engkau sendiri dan Tuhan. Amin. Dan kalau engkau melakukannya karena rasa hormat, maka apa yang engkau tabur engkau akan menuainya. Tapi bukan hanya itu, tetapi engkau telah memberi bukti bahwa benar-benar hati ini, saya sudah bilang di awal tadi, saya lupa, saya sudah bilang atau tidak, atau belum, bahwa tidak mungkin kita menghormati Tuhan yang tak kelihatan, apabila kita tidak sanggup menghormati pemimpin rohani yang kelihatan. Saya sudah bilang tadi atau belum? Sudah. Jadi sudah yang kedua kali. Kita tidak mungkin ketiga kali ini menghormati Tuhan yang tak kelihatan. Kalau pemimpin rohani bisa juga orang tua kita di rumah. Yang kelihatan kita tidak hormati. Jadi poin yang pertama adalah hormat 2 kali lipat. Karena mereka tidak hanya memberi kita makan, orang tua di rumah makan minum, beri uang kuliah, fasilitas. Tapi mereka juga berbeban untuk keselamatan kita. Mereka juga berbeban untuk mendidik kita. Jadi sudah sepantasnya rasa hormat yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Nah, tindakan yang benar yang pertama, hormat 2 kali. Hormat ini bukan seperti hormat bendera. Ya, kepada merah disangka putih. Bukan seperti itu. Hormat adalah sikap hati. Sikap hati kemudian disertai dengan tindakan yang benar. Kedua adalah ketika kita mendengar firman. Minta maaf ya. Omong kosong saudara bilang, saudara menghargai, menghormati orang yang mengajar saudara. Jika diminta untuk respon, saudara tidak bersedia memberi respon. Karena itu ukuran yang sangat simpel. Ukuran yang sangat sederhana. Saya melihat keponakan cucu, mereka belajar online ya. Mereka belajar online. Mereka begitu hargai guru mereka. Guru bicara apa saja, malah kadang-kadang orang tua berbantah dengan anak karena mereka bilang, guru bilang begini mami, guru bilang begitu papi. Jadi biar mami dan papi bilang begitu, guru bilang begini. Jadi mereka begitu respect, begitu hormat pada guru mereka. Padahal guru hanya mengajarkan matematika. Tapi ada orang yang mengajarkan kita hal-hal mengenai keselamatan kita, mengenai pertumbuhan pendewasaan rohani kita. Ayat ini tidak secara sepihak bicara, tapi ayat ini secara gamblang mengatakan bahwa mereka layak dihormati 2 kali lipat. Ini bukan soal saya, ini bukan soal hamba Tuhan tertentu, tapi ini sebuah sistem dimanapun. Sebab satu waktu mungkin kita berbeda tempat, satu waktu kita ada di tempat yang jauh oleh karena kehendak Tuhan, oleh alasan tertentu. Mungkin saudara pergi kuliah di tempat lain dan saudara ada di satu gereja. Saudara, ini prinsip ini saudara bawa karena ini diajarkan. Bukan hanya diterapkan pada kita saja. Di mana saudara mungkin satu waktu mungkin ada di tempat yang lain dan saudara memiliki gembala juga di sana. Maka prinsip ini harus dijalankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita turut mendukung, turut membuat gereja lokal di mana kita berada menjadi gereja lokal yang dipenuhi dengan rasa hormat. Sebagai indikator itu adalah rumah Allah, bukan sarang penyamun. Boleh bilang haleluya? Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, mari kita lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat 18. Ini ayat-ayat yang sifatnya saudara-saudara perlu didengar dengan telinga dewasa ya. 1 Tesalonika 5, Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, terima kasih. Saudara, ini ayat ini rawan untuk dibicarakan, tapi saudara mau mendengar? Haleluya. Jadi saya ingin bicara, saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, cara menghormati, dan ini saya lihat sudah terjadi ya. Ini sudah berjalan baik. Cara menghormati dari rasa hormat yang benar, menghasilkan tindakan yang benar.
Maka tindakan yang benar dari rasa hormat yang benar yang ketiga adalah ayat ini bilang, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Haleluya. Mengirik artinya apa mengirik ya? Seperti sedang mengerjakan pekerjaan pembajakan, bertani, dan lain-lain. Nah, ini sebuah catatan yang saya ingin saudara renungkan bersama yang dalam 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 16. Oke, Pak Robi. 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 16. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, ya. Ini panjang sekali tapi nanti saya komando berhenti di mana? 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 Ya. ayat 3. Firman Tuhan berkata, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah seorang pemimpin rohani punya hak untuk makan dan minum? Saudara kita, potong. Saudara kita mendengar firman ini, saya sudah warning dari awal, dengar dengan telinga yang dewasa. Amin. Haleluya. Ayat 4. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ya. 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Ya. Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Ya. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Ya. Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Ya. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Lembukah ya Allah perhatikan? Lembukah yang Allah perhatikan? 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, Ya. untuk Terus. kitalah hal ini ditulis, Yes. yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Ya. berlebih-lebihkah? Berlebih-lebihankah? Kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Saya ulang karena ini bagian penting. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, Ya. bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Ya. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, Haleluya. supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Yes. 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, Ya. dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil 15. itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Yes. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Ya. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. 16 terakhir. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Amin.
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Ini cukup panjang dan saya memang memintanya untuk dibaca sampai tuntas. Saudara-saudara, ayat-ayat ini adalah satu bentuk aplikasi konkret dari rasa hormat terhadap dari jemaat Korintus terhadap pelayan Paulus. Rasul Paulus dan Barnabas sampai bicara begini. Oke, sebelum lanjut, saya berikan sebuah statement Paulus. Bahwa dia punya hak-hak, tetapi hak-hak itu tidak digunakan. Saya telah melayani cukup lama, dan saya saudara-saudara sampaikan di depan saudara-saudara, saya tidak pernah dalam keadaan meskipun membutuhkan sesuatu, saya pergi meminta sesuatu pada jemaat. Tidak pernah saya melakukan dalam arti saya sepertinya menuntut hak-hak saya sebagaimana Paulus katakan tadi. Dan itu sudah selayaknya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus menjaga integritas kita bahwa memberitakan Injil adalah tugas kita. Bahkan ayat ini lebih tegas, celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ini adalah suatu panggilan. Ya, ini bukan satu pekerjaan profitable, artinya pekerjaan yang mencari keuntungan. Tetapi saya tertarik dengan ayat yang Paulus bilang dalam ayat 11. Ini dalam rangka konkretisasi, realisasi daripada rasa hormat saya. Nah, saya juga melakukan terhadap pemimpin rohani di atas saya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi, ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar karena soal tanggung jawab pelayanan tadi yang berjeri lelah memberi makan makanan rohani. Tapi puji Tuhan, Paulus memberi teladan bahwa hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan tidak mempergunakan hak itu, ya. Bahkan sebaliknya, menanggung segala sesuatu kalau selama masih boleh, itu menanggung segala sesuatu agar pelayanan Injil tidak terkendala. Saudara, mari dengar dengan baik bahwa tidak berlebihan. Kalau saudara, ayat ini saya ingin bawa saudara pada satu ayat yang lebih tegas, tapi kita pahami dulu di sini bahwa ayat ini secara gamblang dan tidak menutup-nutupi, tapi secara gamblang Paulus menjelaskannya. Bahkan pada ayat yang ke-9, ini ayat yang pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, dia sampaikan di ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, sama-sama saudara kita baca ayat 9, ya, dan ayat 10 dari pasal 9, 1 Korintus 9, ayat 9 dan 10 sama-sama 2-3. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis sampai situ. Jadi saudara, 2 kali di Timotius tadi, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kemudian Paulus tegaskan bahwa jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Tuhan perhatikan? Lembukah yang Tuhan maksud? Bukankah ini ditulis untuk kita? Haleluya. Nah, ini satu perumpamaan yang sangat bijaksana karena Paulus ini ahli sastra. Dia seorang sastrawan dalam menulis. Dia punya bahasa kata-kata tidak bisa ditiru oleh rasul yang lain. Begitu banyak kata yang cuma dia bisa pakai. Dia punya kalimat ini luar biasa bijaksana. Lembukah yang Tuhan perhatikan? Lembukah yang Tuhan maksud? Ya, kita setuju yang dimaksud ini bukanlah lembu. Tetapi orang yang mengerjakan pekerjaan pelayanan, yang bekerja keras. Dan ini merupakan satu bentuk konkret, bentuk nyata, bentuk real daripada rasa hormat yang kita sedang pelajari. Semoga Roh Kudus akan menjelaskan ini lebih jelas lagi. Tapi saya percaya saudara-saudara,
sebagian besar dari jemaat GBT Beres New Life Manado telah melakukannya bertahun-tahun. Dan ini merupakan satu poin yang saya tinggal memberi konfirmasi, penegasan, atau repetisi, pengulangan, agar apa yang kita telah pernah lakukan dapat terus berlanjut kontinu, dapat terus kita kerjakan lagi berulang-ulang, sehingga hal ini benar-benar kita sadari, oh ternyata apa yang saya buat ini, saudara, bahasa pepatah hari-hari bilang, sedangkan memberi air putih kepada seorang nabi, kita tidak akan kehilangan upah. Amin. Apalagi air putih kita sudah tambah kopi dan susu. Sedangkan memberi air putih kita sudah dapat upah seorang nabi. Jadi saya percaya saudara-saudara, konsep ini sederhana, tetapi ternyata konsep yang sederhana ini adalah sebuah bentuk konkret, bentuk realita dari penghargaan kita kepada pemimpin-pemimpin rohani. Saudara, di ayat yang lain saya akan ke sana. Pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin-pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas keselamatanmu. Tapi dalam rangka untuk penegasan ayat yang saya bilang tadi, ada satu ayat yang sangat jelas. Saya bawa saudara ke Galatia pasal, Pak Robi, Galatia pasal 6, ayat 6. Bagi saudara yang baru mendengar firman ini adalah sebuah kasih karunia. Ini adalah sebuah berkat. Ini adalah sebuah terobosan pemahaman. Ini adalah sebuah langkah maju. Galatia 6 ayat 6. Coba saudara dengar. Galatia 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Haleluya. Saya berharap saudara-saudara di ayat ini saudara tidak salah paham ya. Ini ayat tidak dibacakan, tidak ditujukan untuk pribadi seseorang, untuk keuntungan satu orang atau orang-orang tertentu. Tapi ayat ini adalah sebuah ayat dalam konteks saling membantulah kamu. Pada pasal Galatia pasal 6 ayat 1 perikopnya disebutkan saling membantulah kamu. Nah, di ayat yang ke-7, saudara-saudara, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tapi ayat 6 ini yang ada kaitan dengan memberangus mulut yang sedang mengirik. Ayat 6 ini, dan ini luar biasa ini ayat. Ini tidak berlaku hanya satu kelompok atau satu gereja lokal saja, tapi semua. Saudara yang mendengar firman ini, kalau saudara punya gembala di tempatmu, saudara bukan GBT Beres New Life Manado, ini ayat untuk kita semua ya. Bukan hanya untuk kepentingan gereja lokal kami. Ayat ini berkata, sama-sama kita baca semua 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin, haleluya. Saudara, ini kata membagi segala sesuatu, ini tentunya hal-hal yang positif ya. Membagi segala sesuatu. Haleluya. Ini ayat yang cukup berat untuk dipahami, tapi saya sudah sampaikan firman pada hari Sabtu, berat atau ringan, firman itu tergantung level ya. Berat atau ringan tergantung level. Kalau level murid, ini ayat ringan. Tapi kalau level hanya penggembira, ini ayat berat. Sulit dimengerti. Amin. Jadi ketika ayat ini bicara, orang yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Coba saudara bantu saya apa artinya membagi segala sesuatu. Saya batasi pada yang positif ya. Yang negatif tidak boleh. Mendoakan. Membagi segala sesuatu, mendoakan. Mendukung. Ada lagi? Kalau saya yang bicarakan nanti kepentingannya sepertinya saya punya kepentingan. Haleluya. Membagi segala sesuatu. Saudara yang dari rumah membagi segala sesuatu dengan orang yang memberi pengajaran, yang bekerja keras dalam mengajar dan berkhotbah, pemimpin rohanimu yang bekerja keras
membagi segala sesuatu. Mendoakan, apalagi? Peduli, apalagi? Mendoakan, peduli, dukung, apalagi? Menolong, haleluya. Makan bersama, haleluya. Bagikan masker, haleluya. Bagikan bandana kalau ada. Tapi saudara-saudara, saya ingin sharing bahwa hamba Tuhan seharusnya, jemaat harus paham hamba Tuhan seharusnya bukan hamba Tuhan mental gratis. Amin. Bukan hamba Tuhan mental gratis. Kami punya kebiasaan kalau pinjam. Ya, kalau pinjam. Kalau saudara harus bayar ya. Jadi kalau kami tanya bayar, puji Tuhan kalau saudara bilang, tidak usah gembala. Tapi kewajiban kami harus membayarnya. Kalau saudara tidak ngomong, kami harus membayar. Karena kalau tidak, kami mempergunakan salah. Salah menggunakan otoritas. Menggunakan salah kasih karunia, istilah Ibu Gembala. Jadi kalau saudara membagi segala sesuatu, yang sederhana-sederhana saja. Kalau saudara ada punya pohon rica di rumah, saudara PT rica ada 10, ya 1 biji saja kan lumayan saudara bagikan. Rica di halaman. Saya bicara ini sampai hal-hal yang detail, supaya jangan kita terjemahkan terlalu abstrak. Ya. Tahu abstrak? Abstrak itu awan-awan, bayang-bayang yang tidak bisa diraba. Ya, kalau sudah punya onde-onde ada 10, salahkah saudara bawa 5 biji onde-onde? Amin. Yang penting onde-onde bukan bulan lalu punya toh. Jadi kalau saya bicara firman seperti ini, Paulus punya bahasa berlebih-lebihankah? Kalau kami yang menabur benih rohani dan kami mengharap tuaian jasmani. Kalau saudara-saudara dengar firman begini, wah luar biasa, ini satu penerangan firman yang open minded ya. Yang didengar oleh orang-orang yang open minded ya. Orang-orang yang terbuka pikirannya. Saya yakin benih ini kalau kita tanamkan, ini bukan hanya berlaku seperti kalau di gereja lokal. Menghormati anak-anak juga menghormati orang tua. Amin. Menghargai orang tua. Walaupun orang tua yang memberi kita sesuatu. Tapi kalau kita bisa berbagi dengan orang tua. Bukan apa yang kita beri yang mereka tertarik. Tapi itu orang perhatian. Amin. Anak-anak perhatian bukan soal karena apa yang ada pada anak-anak semua dari orang tua. Paulus juga bilang pada jemaat-jemaat di Korintus, jemaat Makedonia. Bukan apa yang kamu beri yang aku tertarik. Tetapi hatimu kepada pelayanan yang aku tertarik. Bukan pada benda materi yang kau beri. Tapi kepada rasa hormat kita yang kita tunjukkan. Saudara minta maaf ya. Tidak mungkin kita menghormati orang tua kita kalau apa yang ada pada kita tidak suka berbagi dengan mereka. Atau kita maaf agak pelit dengan orang tua kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa menghormatinya. Ayat ini saudara jarang sekali dihotbahkan karena ini ayat ini bisa dicurigai saudara. Ada kepentingan dari pengkhotbah. Tapi saya berani sampaikan karena ini adalah berani saya sampaikan karena tidak ada beban di hati saya. Karena saya tidak mencari keuntungan apa-apa di balik khotbah. Saya pengen berbagi firman, kalau dia bertumbuh puji Tuhan. Dia tidak bertumbuh, kita berdoa supaya dia bertumbuh. Kalau dia belum bertumbuh, kita bergumul supaya dia bertumbuh. Yang pasti semua harus bertumbuh. Lambat atau cepat benih ini akan bertumbuh. Dan setiap benih dari kerajaan Allah tidak pernah tidak bertumbuh. Kecuali tanah di tepi jalan. Kecuali tanah seperti berbatu-batu. Kecuali tanah ada semak duri. Tapi kalau dia tanah yang baik. Dia akan menghasilkan benih. Itu akan menghasilkan hasil 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Dan benih ini tidak pernah gagal. Amin. Benih firman tidak pernah pulang dengan kosong. Saudara-saudara. Masih dengan saya bilang haleluya. Kemudian, mari kita lihat. Kita selesai dulu di bagian ini. Supaya kita agak lega sedikit karena tegang juga kita bicara soal ini. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 7.
Jadi konkretnya yang pertama adalah hormatnya 2 kali. Kedua, yang kita sudah lihat waktu mereka berkhotbah, mengajar, kita beri mereka sikap respon terhadap firman yang mereka sampaikan. Kemudian yang ketiga, tindakan konkret dari rasa hormat yang benar menghasilkan tindakan yang benar adalah kalau saudara punya sesuatu, kalau saudara melihat pemimpin rohanimu, maka adalah alkitabiah apabila saudara bisa berbagi segala sesuatu yang ada pada saudara, berbagi dengan rasa hormat. Ketik di situ saya berbagi dengan pemimpin rohani dengan rasa hormat. Jadi saya berbagi, saudara beda ya, gembala, telepon gembala, datang kau kemari. Kenapa? Ada apa-apa ini di kulkas, datang lihat gembala, kalau suka ambil. Saudara, kalau betul-betul ada sesuatu yang saudara ingin berikan, saudara ambil itu dan saudara bawa. Dan jangan saudara seperti orang lain yang mengontrol dengan mengatakan, kalau tidak datang, tidak dapat gembala. Pokoknya datang, cepat-cepat, haleluya. Dan saya percaya ini merupakan satu teladan yang baik untuk kita pahami bahwa dalam satu konteks, rasa hormat yang saya tekan di sini. Rasa hormat di sini akan membuat gereja lokal makin kuat. Ibrani 13 ayat 17. Kita baca ayat ini. Ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi ini poin tentang orang-orang yang kita hormati dalam konteks mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita, yang berjaga-jaga atas keselamatan kita. Mereka yang menjadi penjaga keselamatan dari domba-domba yang dipercayakan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin bagikan Ibrani 13 ayat yang ke-18. Ibrani 13 ayat 18. Ayat Haleluya. yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Ya, terima kasih. Poin yang terakhir yang ingin saya bagikan, saudara-saudara, dalam rangka rasa hormat itu menghasilkan tindakan yang benar. Ayat yang sudah kita baca di ayat 18, tindakan yang nyata adalah berdoalah untuk pemimpin-pemimpin rohanimu. Ini poin yang sangat dibutuhkan. Sebab tanpa doa, banyak hal bisa terjadi, banyak masalah bisa tercipta. Tanpa kita mendoakan, sebagaimana hamba Tuhan mendoakan jemaat, jemaat mendoakan hamba Tuhan, dan disertai dengan tindakan yang nyata, doa yang betul-betul lahir dari rasa hormat terhadap orang tua, akan menciptakan satu kekuatan secara spiritual antara gembala dan jemaat, orang tua rohani dan anak rohani, pemimpin dan orang-orang yang dipimpin, antara orang tua di rumah dan anak-anak. Kita doakan mereka, sebab saudara-saudara, orang-orang yang jadi pemimpin-pemimpin rohani, mereka berada di garis depan. Dan ketika berada di garis depan, semua tantangan, semua perlawanan, semua anak panah dari si jahat, pertama kali akan dihadapi, pertama kali akan kena adalah para pemimpin yang ada di garis depan. Dan saya percaya sebagai tanda rasa hormat pada pemimpin rohani, Tuhan bilang lewat ayat ini, kita diminta untuk mengambil tindakan yang sangat-sangat konkret, tindakan yang benar, yaitu kita mendoakan mereka. Saudara mau mendoakan gembala saudara? Haleluya. Dan mendoakan ini adalah sebuah tindakan yang nyata.
walaupun tidak dilihat oleh kami, tidak dilihat oleh pemimpin rohani, tetapi Allah di sorga, Bapa di sorga, melihat apa yang kita lakukan. Dan saya berharap saudara paham, lewat hamba-hamba Tuhan yang didoakan, saudara akan lihat akan ada banyak penyingkapan firman yang akan dibukakan. Amin. Lewat saudara mendoakan, maka saudara akan melihat saudara punya pemimpin rohani akan memiliki perisai untuk tidak mudah gagal, tidak mudah kecewa, tidak mudah dimakan oleh tipu daya iblis dan perangkap iblis. Dengan kita mendoakan pemimpin-pemimpin rohani sebagai tanda hormat pada mereka, mereka tidak mudah terjebak dengan berbagai jebakan-jebakan iblis. Pemimpin-pemimpin rohani akan menjadi orang-orang yang akan di-cover lewat doa-doa kita. Dan ketika kita mendoakan mereka, mereka akan lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Mereka ketika kita doakan, mereka akan menjadi orang-orang yang strong dan akurat. Ketika kita mendoakan mereka, mereka punya visi tidak akan kacau balau. Mereka punya beban akan ringan. Amin. Dan mereka akan bekerja dengan, ayat ini bilang, dengan sukacita. Dengan kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Mereka akan dengan leluasa bisa mendengar suara Tuhan. Dan dengan suara Tuhan yang mereka dengar, mereka bisa bagikan, sampaikan pada kita semua. Dan jemaat dengan pemimpin rohani yang kuat, pemimpin rohani yang didoakan, akan menjadi gereja lokal yang kuat. Akan menjadi gereja lokal yang bisa bertahan menghadapi segala tantangan zaman. Bahkan bisa menerobos sampai kita tiba pada tujuan-tujuan ilahi. Salah satu gereja kita akan membuat semua anggota jemaat kita menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berubah menjadi seperti Kristus. Saya percaya saudara-saudara, ayat-ayat ini walaupun tidak ringan, tetapi ini adalah pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini. Di 2 September 2020, mari konkretkan rasa hormat kita dengan tindakan-tindakan yang saya sudah bagikan. Yang pertama, hormati pemimpin rohanimu 2 kali lipat. Kemudian dengarkan firman yang mereka sampaikan dengan respon yang benar. Kalau saudara dapat, berbagilah segala sesuatu yang ada pada saudara yang baik, yang positif tentunya. Kepada mereka yang bekerja keras, melayani saudara dengan berkhotbah dan mengajar. Kemudian yang terakhir, doakan mereka. Saya percaya ini tidak berlebihan, karena pada porsi yang lain, saya sudah ajarkan bahwa gembala yang benar, mereka harus memberi makan domba-domba dengan pengetahuan dan pengertian. Gembala-gembala harus pertama dibentuk oleh Tuhan. Mereka harus berkomitmen. Mereka harus memberi diri. Mereka bukan bekerja dengan paksa, tapi sukacita. Nah, secara berimbang, apabila antara kita, hamba Tuhan dan jemaat, bersama-sama bersinergi, bersama-sama berkolaborasi, maka kita akan melihat satu waktu, saudara akan melihat buah, saudara akan melihat hasilnya, bahwa Allah berkenan dengan gereja, Allah berkenan menjadikan kita rumah Allah, dan semua yang selama ini kita mimpi-mimpikan, menjadi semudah membalikan telapak tangan, karena Tuhan hadir di dalam gereja lokal kita. Karena Tuhan berkenan, karena di dalamnya ada rasa hormat timbal balik. Pada bagian ini saya sudah selesai. Sekali lagi saya tekan, bahwa dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, maka gereja lokal kita akan menjadi rumah Allah, bukan sarang penyamun. Tuhan Yesus memberkati kita.